tiada sirah yang lebih pantas untuk kita pelajari adalah melahirkan baginda Muhammad SAW. Kita pelajari sirahnya semakin menunjukkan semakin cintanya kita kepada beliau, semakin kita yakin bahwasanya bagaimana akhlak Nabi SAW. Benarlah dalam Al-Quran dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh kau memiliki akhlak yang azim. Dengan sifat Allah menandakan kemurnian, ketulusan dan kebaikan sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, pada pertemuan yang lalu, hari Jumat yang lalu kita telah menceritakan bagaimana kisah peristiwa ataupun peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah peristiwa yang sangat famous ataupun peristiwa yang sangat masyhur, yaitu tentang Abraha yang ingin menyerang Ka'bah. Kemudian peristiwa tentang penggalian sumur Zam-Zam yang diketahui bahwasanya akhirnya mereka mengakui Abdul Muthalib adalah hamba yang berkah. Kenapa tidak berkah? Karena air keluar dari kaki unta beliau. Kemudian juga kita telah menceritakan bagaimana Nabi pernah mengatakan, walaupun dalam hadis yang dhaif tapi disesuaikan dengan maknanya, yaitu ana ibnu Zabihain, sesungguhnya aku adalah anak yang dari dua orang bapak yang ingin disembelih, yaitu Ismail dan Abdullah. Kita sudah ceritakan bagaimana akhirnya disembelihlah 100 ekor unta. Baik, pada pertemuan ini insyaallah kita akan menceritakan nanti ada beberapa peristiwa yang lain. Di antaranya adalah peristiwa sumpah setia atau yang dikenal dengan Halful Fudul, dan nanti kita akan masuk sedikit tentang kelahiran Nabi yang memang sudah ada di Syamir, ya. Kemudian juga nanti insyaallah kalau Allah mudahkan tentang ibu susuan Nabi SAW dan proses pembelahan dada Nabi SAW. Ini proses yang sangat mulia sekali nanti dirahmati Allah SWT. Kita masuk di kemarin itu kita masuk sudah di bait ketiga keempat, ya. Kita ulang lagi di sini. Mauliduhu fi ashiril fadili rabi'il awwal 'amal fili. Jadi Syekh Imam Abi Ais Al-Hanafi mauliduhu fi ashiril fadili, dan sampaikan, ya, ada pendapat-pendapat yang mengatakan 10 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Ini pendapat yang masyhur, bahkan ada pendapat yang kuat juga disampaikan oleh Jubair bin Mut'im, ya, yaitu pada 8 Rabiul Awal. Rabi'il awal 'amal fili, pada tahun gajah. Lakinnama al-masyhur tsani ashrihi, akan tetapi yang masyhur pada 12 Rabiul Awal. Fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi, pada hari Senin, ya, tulu'a fajrihi, itu pada hari Senin, itu terbitnya fajar. Artinya semua ulama ketika kita membaca tentang sirah nabawiyah, maka hari Seninlah hari yang sepakat semua ulama tentang Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam, karena dikuatkan oleh hadis yang kuat. Ketika ja'a a'rabiyyun, datang seorang Arab Badui, "Madza taqul fi shaumi yaumil itsnain?" Kata Arab Badui itu pada Nabi, "Apa yang kamu katakan tentang puasa hari Senin ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu." Itu hari aku dilahirkan. Jadi hari Senin sepakat. Sedangkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berselisih semua para pendapat para ulama. Pada bait berikutnya, wa wafaqal 20 min Naisana wa qablahu hainu abihi Hana. Dan 20 Nisan, Nisana ini bulan bulan matahari, ya, yaitu 20 April. Dan sebelum kejadian ini, hainu abiha, yaitu wafatnya Abdullah, bapak Nabi SAW. Nah, di bait 3, 4, dan 5 ini, ya, sebagian mungkin kalau yang masih pegang, ya, itu tentang kisah Nabi SAW. Imam Abi Ais Al-Hanafi, karena dia menulis 100 bait, jadi hanya dikisahkan kisah-kisah yang penting-penting saja. Artinya dia tidak menceritakan tentang hafru Zam-Zam, penggalian Zam-Zam, bagaimana kisah Zam-Zam ditemukan oleh Abdul Muthalib yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya. Artinya telah terkubur karena dosa-dosa Jazirah Arab masa itu. Akhirnya Allah kembalikan, gitu, ditemukan dari Zam-Zam melalui
Abdul Muthalib. Dia tidak menceritakan kisah tentang nazarnya Abdul Muthalib. Hanya saja di sini mungkin beliau menulis tentang yang umum-umum, artinya peristiwa-peristiwa yang sangat dikenal di masa itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, penjelasan daripada sirah Nabawi ataupun bait ataupun syair-syair tentang ini adalah ada di kitab Hilful Fudul, itu ada di Sirah Ibnu Hisham, ya, Ibnu Hisham di sini ada juga di Ibnu Katsir, ya, imam dari mazhab Imam Syafi'i juga. Itu guru beliau, ya, menulis kitab Al-Fusul. Jadi di bukunya tebal, ya, saya tidak punya, cuma ada di PDF-nya saya sudah printkan. Artinya sangat tebal penjelasan sekali, karena kalau kita baca 100 bait maka tidak akan selesai. Baik, peristiwa pertama yang akan kita sampaikan adalah Hilful Fudul. Apa arti Hilful Fudul? Artinya kemarin sudah peristiwa Zamzam, sudah peristiwa Nazar Abdul Muthalib, yaitu bagaimana akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih, kemudian peristiwa Abraham, yaitu peristiwa tentara bergajah. Peristiwa yang keempat diantaranya adalah Hilful Fudul. Apa arti Hilful Fudul? Qala Ibnu Hisham, فحدثني زياد bin Abdullah Al-Kabari an Muhammad bin Ishaq. Jadi, ma'asyarul muslimin, kalau kita baca kitab-kitab, ya, kitab-kitab Arab ini, semua tentang sirah itu haddatsani. Jadi, makanya bersanad. Nah, kalau kisah kita hari ini kita tidak tahu sanadnya. Mau kita lahir pun dari siapa yang pernah melihat kita lahir, bisa jadi ya, tapi bagaimana mereka sirah itu tersimpan. Itulah autentiknya yang perlu kita belajar sirah Nabi SAW. Tidak ada sirah yang paling lengkap melainkan Nabi SAW. Bahkan sirah Nabi Isa sudah kita ceritakan kemarin. Nabi Isa kita nggak tahu bagaimana posisi beliau seorang bapak, bagaimana posisi beliau seorang kakek Nabi dari awal lahir sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala tada'at qabail min Quraisy ila Hilf fajtama'u lahu fi dari Abdullah bin Jud'an. Jadi dikisahkan bahwasanya ada seorang kabilah, ya, dari Yaman, ya, yaitu seorang muhajir yang bernama bin Qutfun At-Taymi, ya, bin Qutfun At-Taymi. Dia mengganggu seseorang dari Yaman, ya. Dia mengganggu seorang dari Yaman, mazluman min ahliha. Dia melakukan kezaliman. Artinya dia membeli hartanya, membeli harta seorang dari Yaman tersebut, lalu dia tidak membayarnya. Maka seketika itu yang orang muhajir ini, ya, orang dari Mekah ini, orang dari Yaman ini, dia langsung naik ke gunung, ya. Dia mengatakan, wahai orang-orang Arab, aku telah dizalimi oleh siapa tadi? Qutfun At-Taymi. Aku telah dizalimi oleh si Qutfun ini, ya. Maka berilah aku keputusan yang baik, ya, karena dibeli hartanya tadi tapi tidak dizalimi. Maka saat itu berkumpullah semua, ya, Banu Hashim, Banu Abdul Muthalib, wa Asad bin Abdul Uzza, wa Zuhra bin Kilab. Banyak yang bersatu orang-orang Mekah itu belum Nabi belum diangkat menjadi Rasul, ya. Tapi beginilah kemuliaan orang-orang Mekah waktu itu. Jadi mereka ini walaupun mereka menyembah berhala, tapi mereka punya akhlak yang mulia. Di antaranya mereka itu menegakkan kebaikan. Mereka tidak membiarkan kezaliman bentuk apapun terjadi di kota suci Mekah, karena mereka menganggap tempat yang luar biasa. Kita telah kisahkan bagaimana tentara Abraham ketika Abdul Muthalib minta ke Abraham, saya minta 200 unta saja yang kamu tawarkan. Kamu nggak jaga Ka'bah, Ka'bah itu punya Tuhan. Mereka sangat menjaga, takut. Nah, jadi tahu ini milik Tuhan. Bagaimana kisah Isa dan Nailah yang kita sudah sampaikan, ya, Allah jadi batu yang melakukan perzinahan di Ka'bah, maka Allah jadikan mereka jadi batu, ya, ditaruh waktu itu di Safa dan Marwah. Nah, seketika itu mereka pun membuat perkumpulan Banu Hashim, Banu Muthalib. Jadi anak-anak daripada Qusay bin Kilab semua, ya, mereka bersatu padu, karena kita katakan mereka Quraisy.
Ini tidak boleh terjadi seperti ini. Wa kanu ala zulmatin hatta turaddu alaihi madlimatun. Dan yang dari Yaman tadi itu dia merasa terzalimi dengan yang dilakukan karena nggak dibayar. Kalau diambil barangnya dari Yaman, dibilang nanti saya bayar, tapi nggak dibayar. Oleh karena itu, fasumiyat Quraisy dzalikal halful fudul. Fudul ini fadlun, keutamaan. Jadi sumpah yang utama. Ya, jadi akhirnya mereka pun bersatu padu bagaimana akhirnya pun dibayarlah ataupun perlakuan zalim si hamba tadi, Taimi tadi, dibayarlah kepada pedagang dari Yaman. Nah, Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis, "Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jun'an hilfan." Aku telah hadir, aku telah bersaksi di rumah Abdullah bin Jun'an. Nah, siapa Abdullah bin Jun'an ini? Di sini dikisahkan Abdullah bin Jun'an ada yukanni Abu Zuhair ibnu Aisyah radhiyallahu anha, itu anak dari pamannya Aisyah, Abu Zuhair nama aslinya ya. Dikenal Yukna kunyahnya. Lidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Jun'an kana yuhibbu ta'am." Dia adalah seorang yang paling dermawan. Lihat hadirin, artinya walaupun dermawannya orang-orang kafir, namun sebenarnya tidak bermanfaat di sisi Allah SWT. Hari ini kita lihat betapa banyak orang kafir, orang non-muslim luar biasa dia membantu gereja, membantu fakir miskin. Mungkin dia membantu di Palestina juga. Ya, kita lihat hari ini di Amerika, tidak semua di Amerika itu mereka masyarakat itu mendukung, bahkan ya, mendukung Palestina. Mereka tidak rela ditumpahkan darah anak-anak kecil begitu. Nah, ini kisah Abdullah bin Jun'an. Jadi kata Aisyah karena anak pamannya, "Wahai Rasulullah, inna ibnu Jun'an," ini waktu Nabi sudah diangkat ya, sudah menikah dengan Aisyah. Karena itu ta'am, dia itu orang yang suka memberi makan. Tapi orang donatur, kalau ada seperti kita di masa Facebook di dikasih makanan seperti itu, orangnya wa yukrimu dhaif, dia suka memuliakan tamu. Siapa tamu yang datang ke rumah dia dari manapun, dia potong, disembelih puluhan kambing mungkin ataupun unta dan lain-lain. Fahal yanfa'u dzalika yaumal qiyamah, kata Aisyah kepada Nabi, apakah bermanfaat apa yang telah dia lakukan di dunia ini untuk hari kiamat? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tetap ijuzun ini, la innahu lam yakul yawman, tidak bermanfaat baginya sehari pun, karena dalam sehari dia tidak pernah mengatakan Rabbil firli khafi'ati yawman. Dia tidak pernah memohon, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat itu. Jadi karena itu dia tidak beriman, tidak bermanfaat. Makanya ada seorang sahabat yang lain ketika masuk Islam ya, Hikam bin Hizam ya, yang asyraf, tentu orang yang punya nasab, yang punya banyak donatur juga, paling banyak bersedekah. Ketika dia masuk, maka Nabi mengatakan apa yang telah dia lakukan di jahiliyah, semua itu kalau dia masuk Islam maka akan terbawa. Jadi seperti itu. Jadi ada hukum fikih tersendiri. Artinya kalau orang-orang non-muslim, kalau dia masuk Islam, semua kebaikannya itu ikut menyertainya. Makanya ada hadis Nabi, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kalian di jahiliyah, maka sebaik-baik kalian di Islam. Jadi apa yang dilakukan ratusan, ribuan ataupun pernah menyantuni fakir miskin, maka semua pahalanya masuk ke Islam. Tapi kalau tidak masuk maka tidak. Sebaliknya, semua kesalahannya, dia mungkin pernah melakukan zina, pernah melakukan minum khamar, pernah mungkin mencuri, korupsi dan lain-lain, maka semua itu terhapus. Subhanallah. Maka itulah mulianya Islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi innaka tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memohon. Kita sayang saudara kita jenguk, kita mohon supaya dia mendapatkan hidayah. Itulah dia Abdullah bin Jun'an. Nah, kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Ma ahabba an li bihi humrun na'am." Maka peristiwa tersebut aku hadir, aku bersaksi waktu itu, dan aku lebih mencintai hadir di peristiwa tersebut daripada humrun na'am, daripada unta merah, kata beliau. Unta merah waktu itu ini ya, artinya unta yang paling mahal hari ini ya. Mungkin kalau dikasih kita mobil
Alphard dan sejenisnya ataupun ke atasnya yang harga 1 miliar lebih ya, karena unta merah itu udah luar biasa zaman dulu ya. Kalau orang punya unta, kalau orang punya kuda, nah itu orang kaya. Tapi kalau orang punya keledai itu orang miskin ya. Dia punya sepeda ontel atau bukan ontel, ontel hebat ya, punya motor yang jelek lah, seperti itu. Kemudian Nabi melanjutkan, walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Seandainya peristiwa ini terjadi dan sudah Islam, aku sudah diutus menjadi Rasul, aku pun akan hadir. Sebegitu mulianya peristiwa ini. Artinya mereka berkumpul semua bersatu padu orang Quraisy itu untuk menegakkan amar ma'ruf dan meninggalkan kezaliman. Artinya seperti itu. Jadi mulia sekali. Inilah peristiwa Hifdzul Fudul yang dikenal dengan Hifdzul Fudul. Baik, itu diantara peristiwa-peristiwa tentang Hifdzul Fudul. Kemudian langsung kita masuk ke kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awal di Mukadimah kita sudah ceritakan ya, beliau lahir di Mekah tentunya, yaitu pada 8 atau 10, ada 12 yang mengatakan, bahkan ada pendapat wahwa syadzun di kitab Al-Fusul karangan Ibnu Katsir. Kata Zubair bin Bakar, wulida fi Ramadan. Beliau lahir di bulan Ramadan. Nah, ini pendapat, ada pendapat juga, makanya nggak ada hukum-hukum. Kalau kita mau mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau menghargai sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka puasa hari Senin. Ya, walaupun kita melakukan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian melakukan Maulid dan sebagian tidak, kita tidak perselisihkan. Ini pendapat yang diperdebatkan para ulama. Di Saudi mereka mengatakan Maulid bid'ah, kalau di Mesir dibolehkan Maulid. Ini kita tidak bahas ini, ya. Akan tetapi kalau mau kita contoh menghargai ataupun sayang kepada Nabi, maka usahakanlah puasa di sini. Memang semampu kita, tapi puasa tentu berat ya bagi orang-orang bagi yang mungkin tidak dibolehkan oleh dokter. Maka sering-seringlah kita berpuasa, karena di antara kedua hari tersebut juga kata Nabi SAW, hari di mana amal saleh diangkat. Tu'radul amal kulla yaumil itsnin wal khamis. Hari Senin dan Kamis ini amal itu direkod ke malaikat. Kata Nabi, wa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Dan aku ingin amalku diangkat setiap minggunya aku lagi puasa. Jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, bukan berarti kita harus maulid, harus belajar. Enggak, maulid kita enggak dicintai oleh Nabi, itu salah juga. Sebagian orang melazimkan harus wajib. Kalau enggak maulid kita udah dosa besar. Kalau begitu para Abu Bakar, Umar bin Khattab, semua para sahabat ini sudah berdosa semua karena mereka tidak melakukannya. Hari ini kita lakukan karena banyak kita sudah meninggalkan sirah Nabi, kita tidak tahu, makanya dibuat sirah Nabi agar pengajian sirah Nabi khusus di hari Maulid Nabi SAW agar kita mengenal. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bahas tentang ini. Baik, itu ada pendapat ya, dan pendapat yang mengatakan bulan Ramadan ini pendapat yang sebagian ulama mengatakan boleh-boleh juga, karena Nabi pernah mengatakan sesungguhnya hari Senin dzaka yauman wulidtu, hari lahirku, wa yauma ub'atsu alayya, aku diutus menjadi rasul. Jadi dia melihat hari Senin ini Nabi diangkat menjadi rasul. Wa yaum wasala ila Madinah, hari Nabi hijrah hari Senin, hari sampai ke Madinah pun hari Senin, hari Nabi SAW meninggal dunia hari Senin. Jadi Nabi diutus, kata beliau, hari yauma ub'ats, hari aku diutus menjadi rasul. Berarti di Gua Hira bulan Ramadan, Al-Quran diturun bulan Ramadan. Berarti kalau Nabi diutus, berarti Nabi lahir bulan Ramadan. Tapi nggak sinkron dong. Berarti Nabi meninggal di Rabiul Awal tidak. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan dalam kitab Ibnu Katsir Al-Fusul, bithamaniyata wa khamsina yawman. Ini tentang amal fi'il ya. 58 hari setelah kejadian tentara gajah. Ada yang mengatakan bi'ashri sinin, 10 tahun setelah peristiwa tentara gajah. Wa qila ba'dal fi bi 30 aman. Ada yang mengatakan ini pendapat semua. Jadi makanya Nabi lahir diperselisihkan oleh para ulama, walaupun 12 Rabiul Awal pendapat yang kuat ya. Kemudian kita masuk peristiwa berikutnya, yaitu wa mata abuhu wa huwa hamlun, yaitu peristiwa meninggalnya Abdullah, bapak Nabi SAW. Kata Ibnu Katsir, wa qila ba'da wiladatihi bi ashhur. Ada yang mengatakan satu pendapat
Nabi itu meninggal setelah Nabi lahir 1 bulan. Tapi kita semua pendapat beda ya. Ada yang mengatakan bisa nanti 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun. Wal masyhur awal, ya. Wal masyhur awal, yaitu pendapat yang kuat adalah meninggalnya 1 bulan kemudian Nabi SAW lahir. Jadi Nabi lahir itu di puncak-puncak yatim. Jadi sudah ada Nabi di perut Aminah ibunya, kemudian ayahnya meninggal. Dia belum sempat melihat ayahnya. Makanya dalam surat ini kuat mengatakan bahwasanya Nabi SAW yatim. Surat Al-Duha fa'ammal yatima fala wajadaka 'ailan wa wajadaka ayatnya والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. Itu dalil yang kuat. Nanti Nabi memang betul yatim. Fa'awa. Ya, makanya Nabi sangat mencintai anak yatim. Sebelum masuk ke Halimah bintu Sa'di ya, dengan kita akan bahas sedikit di sini tentang lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pendapat hadirin, yaitu lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pendapat-pendapat yang tidak kuat ya dikatakan di sini. Ada diantaranya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Nabi langsung duduk. Ya, Nabi langsung duduk dan Nabi duduk di atas batu dan batu itu pecah. Kemudian ada pendapat juga mengatakan wakila Aminah ada gelang-gelang, kemudian jimat-jimat, maka pas Nabi lahir pun jimat itu pecah. Ada yang mengatakan ketika Nabi SAW lahir, maka api yang disembah oleh Persia pun padam. Itu pendapat yang dhaif semua ya. Ada yang mengatakan tapi pendapat yang kuat kata Aminah ya, annahu ra'a nur. Kata beliau, dia melihat bahwasanya ada cahaya ketika dia bermimpi ketika Nabi SAW. Jadi bukan lahir ya, dia bermimpi nur yang menerangi Busra di Syam, yaitu kerajaan Busra di Syam, yaitu ada cahaya yang menerangi Busra di Syam. Itu pendapat yang kuat. Jadi wajar nanti ketika Halimah Sa'diyah mengembalikan Nabi SAW, dia yakin ini anaknya adalah anak yang berkah, dia akan menjadi pemimpin. Jadi ketika dia melahirkan, maka dia melihat ada cahaya yang menerangi Busra, daerah Busra, kerajaan Busra di Syam, ya. Di Syam ketika Nabi SAW lahir. Itu pendapat yang kuat. Jadi pendapat yang kuatnya adalah cahaya, ya, cahaya. Tapi ada pendapat-pendapat yang tidak benar. Jadi ketika saya baca-baca ya, pendapat yang tidak benar, misalkan Allah menciptakan Nur Muhammad sebelum menciptakan Adam, itu salah. Itu orang bagus ya, dia ini melebih-lebihkan Nabi SAW, seolah-olah mengatakan Nabi ini cahaya. Nabi bukan diciptakan dari cahaya, bukan. Nabi tidak bercahaya. Ya, tapi kita katakan Nabi bercahaya dengan akhlaknya yang mulia, wajahnya yang ganteng, yang seperti itu. Tapi tidak kita katakan dia datang itu. Bahkan ada sebagian tokoh, sebagian sufi ya, saya tidak mengatakan semua. Kalau Nabi datang itu Nabi tidak ada cahaya, karena matahari datang, matahari itu kalah dengan cahaya Nabi. Sebenarnya dia ingin memuliakan Nabi, tapi tidak begitu, tidak ada itu. Dapat yang muka, tidak ada ya, seperti itu. Jadi Nabi benar-benar. Kalau seandainya Nabi bercahaya, ada hadis Nabi SAW. Rumah Nabi ini 4x4, kecil ya. Ketika Nabi sholat, suatu ketika itu Aisyah mencari mana Nabi, kemudian pegang Nabi. Oh ini Nabi, karena dikisahkan kalau Nabi sholat tahajud itu, Nabi ketika mau sujud sentuh Aisyah angkat kakinya. Subhanallah. Waktu berdiri lagi ditelantangkan lagi, pas sujud disentuh lagi, naik lagi. Ini kecil sekali. Jadi kalau Nabi ada cahaya langsung Aisyah pasti tahu ada cahaya. Ya, tapi Nabi bukan sampai bercahaya datang Nabi langsung cahaya datang, itu salah.
Itu sebagian pendapat-pendapat yang bukan. Jadi nggak ada Nur Muhammad diciptakan ya yang betul. Adam alaihissalam, ya. Adam diciptakan terlebih dahulu. Kemudian itu tentang kisah lahir Nabi di Aminah binti Wahab, ya. Bagaimana kisah Abdullah yang tazawwaj Aminah binti Wahab? Itu bagaimana Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahab, ya. Fakhurija bihi Abdul Muttalib hatta ata bihi bi Wahab. Jadi Aminah dan Abdullah ini sebenarnya masih satu kakek, bertemu di Qusay bin Kilab, di Kilab. Jadi orang-orang Quraisy dulu ini ketemu misalkan Ustaz ini, Ustaz bapak ini dengan ini, nanti ketemu, oh berempat pak adik ini yang dilihat, berempat adik ini yang berkuil. Jadi mereka menikah sama-sama Quraisy. Ya. Ada pendapat-pendapat yang tidak benar juga yang dikisahkan di sini, ya. Bahwasanya ada pendapat ini tidak bagus, ya. Bahwasanya mengatakan bahwasanya Abdullah ini pernah menikah, ya, pernah menikah sebelum dengan ibunda Aminah. Ada mengatakan bahwasanya Abdullah pernah berzina di zaman jahiliyah. Pendapat yang bungkar, ya, tahu kita menghina ayah Nabi SAW. Itu dijaga, ya. Itu dijaga, ini nasab yang sangat mulia, ya. Ada kisah bahwasanya Abdullah ini ada pendapat, ya. Sabab zuhudul jadi ada pendapat bahwasanya Abdullah pernah nikah istibdha. Istibdha ini begini, nanti ada orang ingin keturunannya bagus, jadi si suami, dia suami, ada istri, dilihat ada orang yang baik, kamu kawin dengan istri saya, kamu berhubungan. Jadi zaman dulu seperti itu, ya. Ada bibit unggul, oke, bapakmu cara bapaknya hebatnya bupati Pak. Setelah menikah dengan bukan nikah, ya, apa namanya, tidur dengan istri saya sampai hamil. Jadi dia cuma ambil bibit unggul itu aja. Istri macam-macam. Zaman jahiliyah pernikahan macam-macam. Ada juga orang dulu zaman jahiliyah datang di sebuah rumah itu memang, mohon maaf bahasanya PSK atau wanita memang menjual itu. Dia datang, nanti kalau lahir anaknya langsung dipanggil yang pernah datang sama dia. Ini anak diri kamu, ini anak kamu ambil. Kasihkan ke bapaknya, ya. Sebenarnya lebih bagus dari kita hari ini, ya. Nanti kalau ada subhanallah, ya, zaman sekarang datang lahir nggak tahu anaknya, akhirnya anaknya diaborsi. Ini ada pendapat baru pada kita. Aborsi dibolehkan, kan, subhanallah, bagi yang hamil di luar nikah. Ini pendapat luar biasa, kita tahu ijtihad haram syar'an. Aborsi itu haram, tidak pernah ada pendapat, walaupun dia anak luar nikah tadi. Ada pendapat Allah ada lewat dia. Kemarin bagi grup Safari Zuhur saya nggak tahu ada pemerintah siapa membolehkan aborsi bagi yang zina di luar nikah seperti itu, membunuh manusia, ya. Seperti itu. Dan zaman sekarang lebih dahsyat. Nggak tahu kalau ini rumah yang mereka datang semua karena memang tugas dia adalah wanita ini. Oh, diambil anaknya, panggil semua, dia ambil bapaknya yang tanggung jawab. Seperti itu. Jadi tuduhan terhadap Abdullah yang tidak benar. Suatu ketika, ya, di sini, ya, katanya ada seorang wanita ingin berzina dengan Abdullah, ya. Ya. Kemudian dia melihat an-nur, cahaya pada Abdullah tersebut, maka dia tidak mau. Kemudian Abdullah pun pulang, kemudian berhubungan dengan Aminah. Kemudian pada suatu ketika datang lagi Abdullah, kenapa kamu? Katanya, fariqu nur alladzi kana ma'aka bil ams. Jadi cahaya yang kemarin bahkan ada lagi di kamu. Saya tidak mau lagi, ya. Allah, ya. Kita tidak tahu, ya. Nah, itu dia. Jadi pendapat-pendapat, ya, yang mengatakan tentunya kita tidak tahu. Dan Abdullah meninggal dalam usia yang sangat muda sekali, ya. Ada yang mengatakan umur 28 tahun, masih muda sekali. Begitu juga nanti ketika kita ceritakan tentang meninggalnya ibunya Aminah.
Bagaimana wafatnya Abdullah? Wafatnya Abdullah, beliau pergi ke Madinah, ya. Beliau pergi Madinah untuk berdagang dengan hartanya Abdul Muthalib, kakeknya. Kemudian sampai ke Madinah, halak, ya. Beliau meninggal dunia. Maka disitulah kuburan Abdullah di Madinah. Ya. Dalam hadis Nabi SAW ini tentang ini, ya, tentang kelahiran Nabi, di sini disampaikan oleh Ibnu Hisham. Hina hamaltu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang engkau rasakan? Innaki qad hamilti bi sayyidi hadhihi ummah. Sesungguhnya engkau telah hamil seorang pemimpin dari umat ini. Fa idza waqa'a ila al-ard, kalau dia telah lahir, faquli a'udzuhu bil wahid, maka aku isti'azah, aku berlindung dari yang Maha Esa, yang satu. Min syarri kulli hasid. Ya, ini hadisnya, tapi hadis ini juga diperselisihkan. Summa summihi Muhammadan, kemudian kasihlah nama dia Muhammad. Ya. Wara'at hina hamalat bihi annahu kharaja minha nurun ra'at bihi qusur Busra min ardi Syam. Ini pendapat yang kuat, ya, ketika dia mimpi, ya, dia akan melahirkan seorang nabi yang menerangi qusur kerajaan Busra di Syam. Kemudian kita akan sampaikan sedikit lagi, ya, tentang bait ke-6 dan ke-7, ya. Bait ke-6 dan ke-7 nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang tentang pencangkokan dada Nabi SAW. Ataupun wa ba'da 'amaini ghada Fatima ja'at bihi murdi'u salima. Pada ini wa ba'da 'amaini ghada Fatima, setelah 2 tahun, jadi kata penulis di sini Ibnu Ais Al-Hanafi, setelah 2 tahun dia sudah full Fatimah, udah montok, Nabi udah tegap, karena udah 2 tahun disusui. Kemudian murdi'uhu, itu Halimah Sa'diyah, pergi kembali ke ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halimatun li ummi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat. Sampai bait ke-7. Jadi Halimah memulangkan kepada ibunya, kemudian ibunya pun mengembalikan lagi kepada Halimatus Sa'diyah. Bagaimana kisahnya? Kita lihat di Sirah Ibnu Hisham, ya. Siapa Halimah, ya, yang ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nasaba murdi'atuhu wa Abu Dhu'aib, bintu Abu Dhu'aib, bapaknya Abu Dhu'aib, Abdullah bin Haris bin Shijnah bin Jabir bin Rizan bin Nasir bin Qusay, dari orang Arab sampai kakek-kakek. Subhanallah, bin Nasr bin Sa'ad bin Bakar bin Hawazin, dari kabilah Hawazin di Taif. Jadi hadirin sekalian, zaman itu memang orang-orang dari Taif, terutama dari Badui itu, mereka setiap ada musim-musim itu, musim-musim biasanya anak-anak banyak lahir di kota Mekah. Kalau kami dulu waktu kuliah di Mesir itu, kalau musim dingin itu musim ibu-ibu banyak hamil. jadi kita zaman kuliah dulu bercanda, ya. Kalau musim dingin ini tidur enak. Jadi pada musim dingin lahirnya itu banyak di musim berikutnya, musim panas seperti itu. Jadi ada musim dingin, ada 4 musim, ada musim kharif, musim gugur, musim rabi', musim semi, ada juga musim nanti cinta, musim panas. Nah, jadi lahirnya mungkin di musim panas, ya, panas, ya. Karena bibitnya ada di musim dingin, nah, seperti itu. Nah, siapakah Zawj Halimah? Siapakah suami Halimah? Namanya adalah Haris bin Abdul Uzza. Namanya adalah Haris. Ini subhanallah, ya, punya kemuliaan, ya. Bin Abdul Uzza. Jadi menamakan dari hamba-hamba Uzza. Abdul Uzza ini nama Abu Lahab juga, Abdul Uzza, ya. Tapi kan tak mungkin tabat tiada Abdul Uzza. Jelek Al-Quran kalau dibuat nama tabat tiada Abi Lahab, ya. Kemudian apakah Halimah punya anak? Auladu Halimah,
qala Ibnu Ishaq min ar-radha'ah namanya Abdullah bin Haris, itu namanya Abdullah. Wa Anisah binti Harithah wa Khidamah binti Haris wa Khidamah. Ada berapa anaknya? Wa hiya Syaimah, ada seorang namanya Syaimah. Kalau ada anak-anak yang nama Syaimah itu berarti sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bagaimana kisah Halimah ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Halimah bintu Zuhair as-Sa'diyah ummu Rasulullah allati arda'athu tahaddatsa. Jadi Halimah saksi sejarah dia mengatakan annaha kharajat min biladiha ma'a zawjiha. Suatu ketika saya keluar dengan suami saya. Wa ibnu laha saghirun turdi'u min niswatin min bani. Dan anaknya masih kecil ya. Anaknya masih kecil, masih disusui juga. Artinya dia sudah menyusui. Jadi ada orang tua itu datang ke Mekah untuk mencari anak-anak untuk mengambil itu anak setelah 2 tahun dikembalikan. Wa dzalika fi sanatin syabha. Apa syabha? Itu sanah yang lagi kurang, lagi kita nggak panen, lagi panas seperti itu, lagi kekurangan. Lam tunqalana syai'an. Nggak ada sesuatu pun yang bisa kami makan. Artinya lagi miskin begitu. Jadi semoga ada khair, ada kebaikan kita datang ke kota Mekah. Semoga nanti kita dapat anak-anak, kita bisa susui, kemudian kita nanti diberi upah. Fakharajtu ala atanin li qamra ma'ana syarifun lana wallahu ma tubayyin bi qatratin wa ma nanamu layluna ahmah min sabiyyina alladhi ma'ana. Jadi maksudnya begini. Kami bawa 1 ekor unta syarif di sini, 1 unta pun nggak ada susunya, segitu mungkin panasnya, jadi kita nggak kekurangan makanan. Saya naik keledai. Jadi si Halimah ini ketika datang ke Mekah naik keledai. Dari Taif ke Mekah itu bisa sampai 100 kilo, 90 kilo, panjang. Jadi kalau 100 kilo dari sini ke mana? Sama ini lebih ya? Salah ya? Nah, dari jalan kaki naik keledai, kalau bapak pernah musik, saya pernah musik. Itu kok unta, keledai, apalagi keledainya Sa'diyah ini keledai yang kurus. Kata beliau, kunna narjul ghais wal faraj. Kami ingin solusi ini, makanya kami datang ke Mekah. Fa kharajtu ala atani dzalika. Maka aku pun keluar. Hatta qalina Makkah naltamis ar-rudha'a, sampai ke Mekah. Jadi ketika dalam perjalanan itu pun keledainya si Halimah bintu Sa'diyah ini memberatkan kaumnya. Halimah bakal betul. Mungkin ada sebagian pun naik keledainya agak sehat. Halimah ini paling lambat. Karena keledainya dia sharing sama suaminya, tapi paling banyaknya suami jalan kaki gitu. Subhanallah. Jadi paling lambat keledainya, jadi mau minum pun susu nggak ada. Akhirnya malam itu kami tidur tidak nyenyak, anak-anak kami nangis, anaknya Halimah pun nangis. Jadi nggak pernah tidur. Jadi, anak nangis terus, di asi nggak keluar cuma sedikit. Anak kecil kalau asi penuh full tertidur lelap itu. Fama minna imra'atun wa qad urida 'alaina Rasulullah fata'bahu. Tidak ada seorang pun dari kabilah Sa'diyah dari Taif itu yang diulurkan Rasulullah, maka semua enggak mau. Ini anak-anak yang mau disusui udah mungkin kumpul di depan Ka'bah, semua. Karena enggak ada bapaknya. Jadi semua yang ngasih, semua udah punya anak-anak susuan, udah diambil cepat ambil. Halimah yang sampingnya agak telat tadi. Dia enggak dapat. Maka dia mengatakan tidak ada seorang pun dari ibu-ibu susuan yang diajukan Rasulullah, semuanya menolak. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu kita subhanallah. Idza qila laha innahu yatim. Dan mengatakan ini anak yatim. Apa yang bisa dibuat oleh ibunya? Innama kunna narjul ma'ruf min abi sabi. Sesungguhnya kami ingin kebaikan, artinya ada upah dari si bapaknya. Cok anak yatim itu nanti ada upah, ada berbalik, ada diopeng. Udah cok, jadi tinggalkan Nabi SAW, kan yang ambil. Wa ma'asa antasna ummu wajad. Apa yang bisa dibuat oleh kakeknya dan ibunya? Jadi kalau dahulu ya udahlah,
kita tinggalin. Fakunna nakrahu lidzalika, kami tidak ada yang mau. Fama baqitu imra'atan qalimat ma'i illa akhadat radhi'an ghairi. Semua akhirnya yang tadi pergi Taif bersama saya dari kabilah Sa'diyah, semua pergi sudah dapat anak susuan kecuali saya. Kalimat tidak Nabi. Waduh, baru acara ini lihat nanti. Makanya dalam Al-Quran banyak Allah mengatakan wasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu benci, gak suka itu, makan hidupnya, itu sebenarnya khairul lakum. Dalam ayat yang lain, wa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu gak suka ini, makan dong koin dan abangnya, makan dong, makan begitu, makan bagah kecoa, makan bagahnya apa? Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah jadikan dari yang kita benci itu maka kebaikan yang luar biasa. Terkadang kebaikan itu nggak langsung tampak, terkadang tampak, terkadang Allah nampak dan mungkin setahun, terkadang puluhan tahun baru kita tahu itu kebaikan. Nah inilah yang terjadi pada kalimat Sa'diyah. Maka karena semua sudah mengambil, qultu li sahibi wallahi inni la akrahu an arji' min baini sawahibi wa lam akhudh radiyan. Aku benci dia belum balik Taif. Ini kan anaknya yang susu, anaknya ini mana paham? Ini enggak pas nih. Belum lagi, insyaallah. Ini enggak pas nih seru kisahnya. Wallahi la adhabanna ila dhalika al-yatim fala akhidanna. Demi Allah, ujar bahaya yatim bunuh. Ini malai rusak kata jauh Taif. Kata jauh Mekah, mandung kana punya yatim bukan. Coba. Qala la 'alaika an taf'ali. Jangan kamu lakukan. Kemudian silakan lakukan. Asallahu an yaj'ala lana fihi barakah. Ya udahlah, ambil aja. Semoga ini menjadikan kita berkah. Ya, dalam riwayat yang lain kata suaminya Haris, kita ambil saja, mudah-mudahan ini menjadi anak yang berkah. Fadhahibtu ilaihi fa'akhadtuhu wa ma hamalani ala akhdihi illa anni lam ajid ghayra. Maka aku pun terpaksa ambil. Ya udahlah, anak coba ini seperti menyesal, tapi ya udahlah, ibadah bukan rumah anak lain, mudah-mudahan berkah. Dan dia berdoa berharap berkah. Falamma akhadahu, ini kisah luar biasa ini ya. Maka tak kala Halimah mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini luar biasa kisahnya. Raja'tu bihi ila rahli, maka aku pun mengambilnya dan membawa kepada tungganganku. Falamma wada'athu fi hijri, maka tak kala aku letakkan di pangkuanku, aqbala alaihi sudaya bima sya'a min laban. Maka tiba-tiba susulan bunuh. Allahu akbar. Fasyariba hatta uya wa syariba ma'ahu akhu hatta uya. Summa maka kemudian Nabi Muhammad langsung sakit ya. Kalau ibu-ibu tahu ya, kalau udah lagi menyusui itu, kalau udah keras, ini udah daya, ada mengalir yang sakit kalau nggak dikeluarin, jadi disusuin lah sampai kenyang itu tidur Muhammad. Kemudian dengan air susu tersebut pun wasyariba ma'ahu akhu. Jadi saudaranya pun ikut minum. Summa kemudian pun mereka tertidur pulas. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik, dan tidak pernah kami tidur seperti itu anak kami. Allah Akbar, berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qama zawji ila syari fulana tilka. Maka suamiku pun hari saat itu pergi ke unta kami yang tadi kita bilang ada unta ya, mungkin di perjalanan mereka pengen ada air susu, mungkin bisa dikuras, nggak ada airnya unta itu, nggak ada susunya. فإذا إنها لحافل فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا رويا وشبعا فبتنا بخير ليلة, kata beliau ya. Jadi waktu dia balik pun ke ini, bawa Nabi Muhammad ini belum pulang ke Taif semua. Jadi pas balik maka unta tersebut yang tadi agak lemah sekarang sudah ada susunya, begitu keras ada susunya banyak. Maka aku pun minum dengan istriku. Maka pada malam tersebut kami pun semuanya kenyang dan kami tertidur pulas, tidak pernah kami pulas tidur seperti malam tersebut. Allahu Akbar. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qalat yaqulu sahibi hina asbahna. Maka berkatalah sahabatku ketika kami pagi, ta'allami wallahi ya Halimah, laqad akhadta nismatun mubarakah. Ketahuilah Halimah bahwasanya engkau telah mengambil sesuatu biji yang berkah, berkah. Qala faqultu wallahi inni la arju zalik. Maka aku pun mengatakan aku berharap seperti itu. Qala thumma kharajna wa rakibtu atani hamaltu 'alayha ma'i fa wallahi la qata'tu birrukb. Jadi seperti itu. Jadi kemudian mereka pun ingin pulang ya. Kita cepatin sedikit ya. Kemudian maka mereka pun pulang ya. Mereka pun pulang. Thumma qalimna manazilana min biladi Bani Sa'ad. Mereka pun pulang. Nah, ketika pulang ini pun ada kisah ya. Ketika pulang, si tadi keledai itu, yang tadi kurus yang agak lambat itu, tiba-tiba kencang larinya. Bahkan mendahului kafilah yang datang kemarin. Halimah itu keledai yang kemarin pergi ya, yang telah. Iya betul. Kata Halimah, innaha lahiyah udah. Fayaqulna wallahi inna laha sya'nan. Ajaib si Halimah ya. Kok bisa ya? Orang-orang tuh berpikir juga udah tahu nih Halimah dapat anak yatim, kesian dia gitu kan. Misalnya kesian Halimah ya. Tapi pas pulang, jadi mereka kan tahu keberkahan itu. Kemudian ketika sampai wama a'lamu ardan min ardil azbab fakanat ghanami taruhu alayya hina qalibna bihi ma'na shiba'an luban. Jadi ketika pulang pun maka si Halimah ini kita tahu ya, orang Badui mereka rata-rata usaha mereka adalah beternak ya. Usaha mereka beternak, bukan seperti orang-orang Quraisy itu mereka berdagang ya. Rihlata syita al-wasal ya, berdagang beternak. Jadi ketika dia pulang lihat kambing-kambingnya pun ya sudah ada susunya, fatahni pun asyraf. Jadi kalau mulai raya-raya kemudian tiba-tiba kemana ya, bagaimana ini? Keajaiban Allah mampu membuat seperti itu. Sampai-sampai hatta kana al-hadiruna min qaumina yaquluna li ri'ayatihim. Sampai-sampai jadi ketika Nabi Muhammad sudah bersama Halimah Sa'diyah, jadi kambing-kambing Halimah ini kemana dia pergi, kambing-kambing Halimah ini pasti punya susu yang banyak. Ketika pulang susu yang banyak. Sampai-sampai mereka mengatakan, "Yo, kambing itu betul kan kambing Halimah. Pagi Halimah pada rumput, di situlah taruh kambing kita. Ya, tanam kita, balung-balung kambing taruh di situ. Biar ternyata kambing Halimah pulang dengan kenyang, ya, dia punya susu dan kambing mereka yang lain tidak punya susu. Tetap saja mereka tidak semua. Ini keberkahan Nabi SAW. Mungkin sampai sini dulu hari ini. Karena cerita yang panjang nanti Halimah pun akan mengembalikan Nabi SAW kepada ibunya, tapi Halimah wa'adat bihi li ahliha kama aradat. Ketika mau balik sana, Halimah gak pengen. Nah, Ibu Aminah, balik lagi lah ke saya takut wabak Mekah. Ini kan Mekah kan terkontaminasi. Berarti kalau ada ibadah Aceh, polusi Kumbagatum, misalnya di Jakarta lagi. Jakarta ini polusi mau balik lah. Padahal dia kan udah maksud, udah tahu keberkahan itu Halimah ya. Sampai nanti bersama Halimah di usia 4 tahun dan disitulah nanti terjadi peristiwa Nabi SAW. Baik hadirin yang dirahmati Allah SWT, mohon maaf bila kurang.